Halo semuanya, video ini Ibu akan membahas tentang jurnal penutup perusahaan dagang ya. Nah, untuk jurnal penutup perusahaan dagang, jika kita menggunakan ayat jurnal penyesuaiannya yang menggunakan harga pokok penjualan ya, maka nanti di kolom ayat jurnal neraca saldo, di kolom neraca saldo setelah disesuaikan di kertas kerja itu nilai pembelian, retur pembelian, biaya angkut pembelian ya, itu akan bernilai 0 ya, sudah habis, sudah kosong dia. Nah, maka yang kita tutup adalah yaitu penjualan ya, kalau ada pendapatan bunga, pendapatan sewa atau pendapatan lain-lain ya, kalau ada ya, pada ikhtisar laba rugi, retur penjualan dan potongan penjualan. Kemudian AJP yang kedua, ikhtisar laba rugi pada beban gaji, beban asuransi, beban perlengkapan, beban iklan, beban penyusutan. Nah, ini beban itu tergantung ya, beban apa yang ada di soal ya, atau yang kasus yang dibahas. Kemudian dan HPP. Kemudian jurnal penutup ketiga, kita menutup prive, yaitu modal pada prive. Nah, nilai nominalnya modal ini sama prive ini ya, kita buat adalah nilai prive karena kita menutup prive. Kemudian kita menutup laba. Nah, tergantung kalau perusahaan tersebut atau kasus yang kita bahas adalah laba, maka kita gunakan ikhtisar laba rugi pada modal. Tetapi kalau dia rugi, maka modal pada ikhtisar laba rugi. Nah, ini dia jurnal penutup jika kita menggunakan ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu kita menggunakan HPP ya. Tapi kalau kita menggunakan ikhtisar laba rugi ya, kalau ayat jurnal penyesuaian menggunakan ikhtisar laba rugi, maka yang kita tutup yang pertama adalah penjualan, pendapatan bunga, pendapatan sewa, ini kalau ada di soal ya, pendapatan lain-lain ini, kemudian potongan pembelian ya, potongan pembelian pada ikhtisar laba rugi ya. Nah, jadi potongan pembelian itu kalau kita menggunakan ayat jurnal penyesuaian yang ikhtisar laba rugi, itu potongan pembelian masih ada nilainya ya. Nah, kedua, kita menutup biaya ke rekening ikhtisar laba rugi. Maka ayat jurnal penutupnya yang kita buat adalah ikhtisar laba rugi pada retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, kemudian semua beban-beban yang ada di soal ya. Kemudian yang ketiga, kita menutup atau menghapus prive ya. Berarti modal pada prive. Untuk modal itu yang kita buat nilainya adalah nilai prive ya. Berapa nilai prive yang di soal, itu yang kita buatkan nilainya di modal sama di prive. Yang keempat, kita menutup laba ya, tergantung soalnya apakah dia laba atau rugi ya. Jadi kalau jika laba, maka yang kita tulis adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, kalau dia rugi, yang kita tulis adalah modal pada ikhtisar laba rugi. Setelah kita buat jurnal penutup, maka bisa kita lihat ya, atau kita susun, yaitu neraca saldo setelah penutupan, di mana nanti akun-akun yang sudah kita tutup akan bernilai 0 dan modal akan menunjukkan nilai modal yang sebenarnya. Sekian video ini untuk jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih.